Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dede. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Karena sebentar lagi kan Bapak akan mempraktikkan terkait dengan pembelajaran coaching ya Pak. Nah, di sini saya sebagai pengamat akan mengamati mungkin jalannya proses coaching yang nanti Bapak lakukan. Tapi saya akan sampaikan ada beberapa rubrik penilaian yang nantinya akan menjadi patokan atau acuan untuk Bapak melaksanakan coaching di sini ya Pak. Nah, di sini juga saya akan menanyakan kepada Bapak nih sebelum praktek coaching nanti, kira-kira potensi yang akan Bapak kembangkan di proses coaching nanti itu apa gitu Pak? Saya akan coba menunjukkan efisiensi ya Pak ya, yang penuh, dan juga mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang fokus. Ya, berarti dua itu akan menjadikan patokan Bapak mungkin ya dalam proses coaching nanti. Betul. Dari dua kompetensi itu kira-kira yang lebih spesifik lagi yang menjadi nanti acuan Bapak kira-kira apa yang akan dikembangkan lagi Pak? Sepertinya kehadiran penuh ya Pak ya. Kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Karena mungkin dengan kita hadir penuh di kegiatan coaching nanti, setidaknya coaching itu akan terasa ditemani dan sehingga menemukan solusi apa yang menjadi permasalahan mungkin ya Pak ya. Nah, yang ketiga, indikator atau proses coaching itu kan nanti akan dianggap ada keberhasilan ya Pak. Kira-kira menurut Bapak proses keberhasilannya itu ditentukan atau seperti apa nanti Pak? Mungkin hal pertama yang saya usahakan supaya dapat tercapai itu adalah bagaimana saya bisa menemani coach tersebut ini menerima, mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach tersebut. Dan harapan dengan cara seperti itu si coach nanti bisa menemukan solusi dari apa yang sedang dihadapinya. Jadi menurut saya jika kedua hal itu bisa tercapai, ya bagi saya coaching itu sudah berhasil. Gitu Pak ya. Adanya peran serta coach ya Pak ya. Coaching berarti nanti itu menjadi patokan tingkat keberhasilan coaching nanti ya Pak ya. Betul. Baik Pak, bisa kita mulai berarti Pak ya untuk proses coachingnya? Bisa Pak. Assalamualaikum Pak Rahman. Waalaikumsalam Bu Ani. Ya, Bapak gimana kabarnya Pak? Kayaknya gue nanya kabar deh. Gitu. Ya udah, gue terlalu aktif. Udah ya, nggak masalah kan? Iya. Gak apa-apa sih Pak. Iya Bu Ani, alhamdulillah Bu Ani. Bu Ani sendiri gak apa-apa gitu, improv. Ya udah kamu lanjut aja kan ya. Masih kayak gue. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Aduh, Ibu dari mana? Biasa Pak, saya tadi baru selesai ngerjain tugas Pak. Oh gitu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Ya kalian gimana Pak? Sehat ya Pak? Ya saya sehat gitu ya. Saya lihat juga Ibu ceria ya hari ini ya. Bapak ceria gimana? Saya lagi ngurus ini nih Pak. Makanya saya kesini mau ketemu Bapak, mau sharing. Baik. Kira-kira Ibu nih, Ibu datang ke sini nih, apa sih yang ingin Ibu bicarakan? Itu tujuan kita bertemu gitu. Iya, sebelumnya Pak, saya mengganggu nggak Pak di waktu Bapak dulu? Oh tidak. Justru saya senang sekali ada yang datang ke saya melakukan pembicaraan, percakapan. Alhamdulillah, jadi saya nggak mengganggu ya Pak ya? Tidak. Ya sebenarnya sih saya kemarin Pak saya pengen kesini mau sharing dengan Bapak gitu ya. Cuman waktunya baru dapat hari ini nih, saya menyempatkan datang ke sini ketemu sama Bapak, ada beberapa hal yang bisa bicarakan. Mungkin lebih tepatnya ke sharing kali gitu ya Pak ya. Nggak mengganggu kan ya Pak ya? Ya. Jadi gini nih Pak, akhir-akhir ini Pak saya merasa kok ketika saya mengajar di kelas, anak-anak kelihatannya cenderung pasif gitu Pak. Iya, saya mengajar seperti biasa ya Pak ya. Tapi kok anak-anak yang memperhatikan
apa pernah sih Pak kelas, cuman ketika saya menjelaskan anak tenang, tapi ketika saya kasih tugas kok anak lambat gitu mengerjakannya, menyelesaikannya itu lambat gitu. Ini saya yang lagi kebingungan seperti itu Pak. Oke, jadi ibu ini beranggapan gitu atau merasa bahwa kelas ibu ini tenang gitu, hanya saja mungkin dia pasif gitu ya, termasuk mungkin tugas tadi ibu katakan bahwa anak itu tidak mengumpulkan atau terlambat Bu? Jadi gini Pak, di kelas itu dari 30 siswa ya, yang selesai itu 7, 8, baik. dan orangnya itu aja Pak, anak-anaknya Berarti mengumpulkan. tugas itu kategori tidak selesai gitu Iya, ya Bu ya? Oke betul. baik. Oke baik Ibu, saya ingin bertanya, tadi mengatakan bahwa anak-anak itu ibu merasakan pasif gitu ya Bu ya, berarti kan ada pasif ada aktif gitu Ibu ya, gitu. Nah jadi mungkin di sini harapan ibu bahwa anak-anak itu bisa aktif di kelas ibu gitu saat ibu menjelaskan gitu kan, mungkin ibu bermaksud artinya itu aktif itu berarti anak itu paham ya Bu ya. Iya, Gitu. Nah, betul. oke baik Ibu, saya mau tanya bagi ibu aktif itu seperti apa ya, anak-anak aktif di kelas itu seperti apa kalau menurut ibu? Ya menurut saya anak-anak yang aktif itu aktif dalam hal yang positif ya Pak, ketika saya menjelaskan, anak-anak mendengarkan, menyimak, terus ketika saya juga mengajukan pertanyaan, anak-anak juga lebih merespon gitu Pak, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu. Berarti menyimak, merespon, Ya, lalu menyelesaikan tugas. menyelesaikan tugas, menjawab pertanyaan, berarti ibu kategori itu aktif ya menurut ibu ya, dan memang harapan ibu anak-anak seperti itu ya Bu ya. Ya saya juga setuju ya, saya rasa memang semua guru pasti berharap anak-anaknya seperti itu gitu ya, tapi mungkin kadang-kadang ada beberapa kendala yang membuat anak-anak tidak melakukan itu ya Bu, saya setuju dengan ibu. Nah sekarang kita coba menggambarkan ibu ya. Nah, kok dari level 1 sampai 10 anak-anak ibu itu sekarang berada di level mana aktifannya di kelas menurut ibu? Di level mana yang kayak anak, saya rasa emang anak-anak itu kurang antusias itu Pak kalau ketika pembelajaran. Kalau dari 1 sampai 10 mungkin ini bukan ya Pak ya? Oh 6 ya? Iya. Oke, berarti 6 ya. Berarti 6 itu sudah di atas 5 ya Bu ya? Iya. Artinya kan memang sudah melewati batas itu. Oke, dari 6 Ibu mengatakan bahwa anak ibu 6 nih, dan tentu saja perlu ditingkatkan lagi dong. Iya, Gitu betul. kan? Nah, oke, bagi ibu anak-anak itu bisa mencapai angka berapa? Ibu bisa mengatakan oke cukup. Kira-kira anak ibu berapa? Ya sebenarnya kita kepinginnya kan semaksimal mungkin gitu ya Pak ya. Tapi kalau boleh saya menggambarkan, harapan saya sih mungkin di angka 8 itu sudah cukup ya Pak ya, dari kelompok 1 sampai 10. Berarti di angka 8 sudah cukup Bu ya. Nah sekarang kan tinggal kita mencari kira-kira bagaimana caranya supaya bisa anak itu aktif ya Bu ya. Mungkin itu harapan ibu dan juga tentu saja harapan kita semua. Ibu semua bertanya, selama ini apa saja sih misalnya ibu sudah lakukan untuk mencapai angka 8 itu apa dan ibu sudah upayakan? Ya sementara ini yang saya lakukan mengajar, memang sih Pak saya mengajar itu kurang menyiapkan itu Pak media gitu ya. Terus saya hanya menjelaskan, anak-anak juga itu saya kasih tugas, saya hanya sekedar itu sih Pak yang sudah saya lakukan. Jadi ibu di kelas itu tadi ibu mengatakan bahwa mengajar itu menggunakan media. Jadi menurut ibu apakah mengajar menggunakan media itu nanti akan berpengaruh sama keaktifan ibu atau justru sebaliknya? Menurut ibu bagaimana? Menurut saya dengan pembelajaran yang sudah saya lalui, sepertinya ini mungkin yang mengakibatkan anak-anak kurang pasif, yang kurang aktif ya Pak, yang cenderung pasif bahkan karena mungkin saya udah mengajar monoton gitu Pak, jadi berpusat ada saya gitu kan, pada guru gitu. Mungkin nanti saya coba menggunakan media nih Pak ya, sistem dari pembelajaran. Berarti ibu yakin nih ya bahwa nanti dengan ibu mengganti pembelajaran ibu menggunakan media gitu, hal-hal yang sifatnya kreatif lagi Iya. ibu ya, mungkin anak-anak akan jadi lebih aktif gitu ya. Iya. Gitu ya. Jadi ibu mengatakan bahwa itu adalah salah satu cara yang berhasil ibu ya. Gitu. Iya. Pertanyaan saya mungkin selanjutnya ibu, apakah ada cara lain selain dengan media itu yang mungkin bisa harapan saya jadi lebih aktif? Ya,
saya akan menyusun modul aja ya Pak ya, yang lebih menarik lagi, mungkin dengan kegiatan pembelajaran yang lebih inovatif. Selain mungkin medianya saya siapkan terus modul aja, lalu saya juga akan mengajak peserta didik lebih aktif lagi, jadi berpusat pada peserta didik gitu Pak pembelajarannya, tidak berpusat lagi pada guru gitu. Oke, baik. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi ada beberapa hal yang dia mungkin Ibu perlu lakukan, seperti misalnya menghadirkan media dalam pembelajaran, lalu mencoba anak-anak untuk lebih aktif dengan cara pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Nah, oke, baik. Kira-kira Ibu, apa sih Ibu bisa melakukan ini? Secepatnya kan ya Pak ya. Cepatnya ya. Ya, biar tidak berlarut-larut ya Pak ya. Ya, mungkin kan dengan cara seperti ini harapan Ibu bisa tercapai dengan baik ya Bu ya. Oke, baik. Berarti Ibu secepatnya itu gimana Ibu? Apakah bisa besok, minggu depan atau Iya. depan gitu? Mungkin saya akan siapin dulu nih Pak medianya, terus modul ajarnya, lalu setelah itu selesai, besoknya saya bisa langsung laksanakan. Baik Ibu, kira-kira Ibu saya mau tanya untuk melakukan rencana Ibu ini, siapa saja yang ada di Ya, saya mungkin nanti minta tolong sama Ibu Siti Pak. Ibu Siti bagus ya Pak ya kalau untuk IT-nya ya, jadi mungkin nanti saya bisa menggunakan Infocus, Proyektor, gitu, jadi anak bisa lebih tertarik lagi. Jadi mungkin kolaborasi ini nanti diharapkan apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik dan mudah. Tentu saja dengan harapan anak bisa kembali aktif seperti biasa itu ya. Baik Ibu, mungkin kita bisa mengatur pertemuan mungkin minggu depan atau bulan depan Ibu ya. Saya kan juga ingin melihat mungkin memperhatikan apa yang Ibu sudah lakukan, begitu kan. Kita juga bisa sama-sama evaluasi sekaligus saya ingin menunjukkan komitmen Ibu nih bahwa Ibu sudah melakukan itu, gitu ya Bu ya. Jadi bisa mungkin minggu depan Ibu ya. Iya, saya kepinginnya lebih cepat ya, mudah-mudahan minggu depan sudah setelah sana ya Pak ya. Baik ya, terima kasih Ibu. Berarti itu saja mungkin kita sudah sama-sama mengetahui apa yang perlu dilakukan Ibu ya. Jadi mungkin harapan saya dan juga harapan Ibu gitu tentu saja dalam hal ini ya Ibu bisa berhasil melakukan atau mungkin mengharapkan mendapatkan apa yang Ibu harapkan gitu ya. Baik Ibu, ya sampai ketemu di minggu depan Ibu ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Bu. Saya sudah lebih lega, sudah lebih semangat lagi nih Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, karena barusan saya sudah mengamati kegiatan coaching yang Bapak lakukan ya dengan coaching. Sini saya sedikit mengajukan pertanyaan Pak. Apakah yang sudah Bapak lakukan dalam kegiatan coaching tadi sudah berhasil mencapai tujuannya, dan kira-kira indikator apa Pak itu yang menyatakan keberhasilan tadi sama Bapak coaching? Ya, baik Bapak. Jadi dalam proses coaching tadi saya sudah berusaha untuk penuh untuk menggunakan apa yang disampaikan oleh coaching tersebut. Lalu saya juga sudah berusaha, sudah melakukan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, lalu berhasil atau tidak? Kalau menurut saya ya Pak ya, berhasil karena saya sudah mencapai dengan indikator yang mengatakan bahwa coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahan. Jadi itu bukan solusi dari saya, tapi dari si coaching. Memang saya tadi melihat adanya umpan balik, adanya respon yang cepat dari Bapak selaku coach terhadap coaching, dan itu memang salah satu indikator dari kehadiran penuh dan kompetensi yang memang salah satu kompetensi yang harus diwujudkan ketika kegiatan coaching berlangsung. Lalu yang kedua, ketika ini tadi saya mencatat selama kegiatan coaching, nah prinsip coach itu kan tadi sudah ya berarti ya Pak ya. Terus kompetensi intinya apakah sudah tercapai? Terus apakah penggunaan alur kurtak dan rasanya itu sudah Bapak terangkan tadi selama coaching belum Pak? Ya, jadi saya sudah menerapkan ini Pak, alur percakapan kita saya sudah lakukan, lalu kompetensi intinya juga saya sudah mencoba untuk hadir penuh kepada coachingnya dan juga berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Itu Pak, jadi saya sudah. Baik Pak. Kompetensi kira-kira dari kompetensi
mendengarkan dan hadir penuh ya Pak. Ada potensi lain lagi yang ingin Bapak kembangkan selain dua yang tadi itu Pak? Ya, jadi mungkin yang saya akan lakukan selanjutnya adalah mencoba untuk melatih kembali Pak bagaimana cara sih hidup kita bisa saya menunjukkan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, karena menurut saya ini adalah hal penting, karena pertanyaan berbobot itu yang nanti akan membuat coach itu menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang sedang dialami dia. Ini Pak menurut saya. Oke, baik, berarti selain dari dua itu memang hal terpenting adalah bagaimana peran kita untuk menggali atau merangsang si coach itu sehingga mendapatkan solusi dari apa permasalahannya ya Pak. Betul Bapak. Oke, baik Pak, mungkin itu saja yang saya amati dari kegiatan coaching hari ini. Mudah-mudahan Pak dapat mengimplementasikan nanti di sekolah ya Pak ya. Iya baik. Terima kasih Pak. Terima kasih.